Siapa kita? Indonesia! Komentar orang Malaysia, 2 tentara angkatan lautnya terluka diserang nelayan Vietnam. Berikut ini komentarnya. Astagfirullahalazim. Asing semakin berani menyerang aparat keamanan Malaysia. Tembak saja kalau asing buat onar. Setelah perang, semoga orang ini siap menjadi cadangan nanti. Memang mampukah perang? Maaf, senjata api hanya digunakan untuk warga lokal karena pemerintah toleran terhadap orang asing. Senjata itu sebenarnya dibeli untuk pameran hari kemerdekaan. Saat itu semua menunjukkan keganasan. Memperlihatkan belang. Tembak di tempat saja, kaki tangan. Agar cacat mereka yang melawan. Perbatasan harus tegas. Kalau aparat terlalu lunak, ini yang terjadi, tolong aparat dan KDM, jatuhkan hukuman berat, terhadap penyusup, pemerintah harus mempercepat perolehan aset canggih untuk mencegah aktivitas orang asing tersebut. Kita terlalu baik terhadap orang asing di dalam negeri, meski mereka yang datang dengan atau tanpa izin diberikan tempat yang lebih baik dibandingkan warga lokal, dari berbagai aspek, terutama lapangan kerja, tidak kalah dengan dunia usaha yang jelas-jelas melanggar hukum negara. Oh, mereka berani karena saat itu juga terdapat aparat maritim Vietnam. Karena masyarakat maritim minta suap, jelas minta uang, kenapa mereka tidak mengerti kenapa harus diusir, padahal lemah. Semua yang komen macam bersedia mau perang, kita yang lelaki sudah bersiap nih. Warga asing semakin naik kepala sehingga melukai aparat penegak tugas negara. Soal nelayan asing tak terkendali, ada yang bersekongkol. Kenapa lembut sekali? Mereka tidak takut dengan penegakan hukum Malaysia, kami terlihat lemah di mata mereka, pasti ada yang salah di suatu tempat. Tak ada senjatakah nak mempertahankan diri? Kalau pergi dengan tangan kosong memanglah kena katuk. Aset dan senjata canggih kan sudah cukup untuk tahan dan tunda bot haram. Tapi kenapa gak tunda atau tangkap, aneh kan? Dan kenapa nelayan warga asing itu mengamuk? Dah sepatutnya tukar anggota-anggota penguat kuasa setiap 3 bulan, supaya dapat hindari gejala rasuah. Itu saja mau bagi tahu. Selagi orang atasan gak nampak masalah ini, selagi itu negara akan terus dibanjiri warga asing YG besar kepala. Sebab itu kerajaan harus buat keselamatan YG kuat lagi. Sistem keselamatan Malaysia lemah. Mana Menteri Pertahanan sampai benda macam ini pun boleh jadi. Tolonglah jaga Malaysia, jaga amanah betul-betul, jangan jadi tempat rasuah. Tidak terdengar nelayan kita menerobos perairan Vietnam, mungkin disebabkan kerajaan Vietnam tidak mengeluarkan izin seperti kerajaan kita buat, cukup-cukuplah weh. Inilah bila terbiasa dengan rasuah, berlembut dengan warga asing. Dia ganas sebab semalam penjaga pantai Indonesia dah tangkap 1 kapal Vietnam dekat Kepulauan Riau. Dengan nelayan Vietnam pun tak boleh makan, aduh lemah betul. Ikut negara jiran Indo, terus tembak kapal penyerang hingga menjadi tukun? Ayo Melayu, Cina dan India kita berantas warga asing, kalau bukan kita siapa lagi, kalau dibiarkan anak cucu kita tinggal di negara sendiri. Makin berani warga asing dengan Malaysia apa nak jadi? Kenapa diusir warga asing tuh, kenapa tak dihadapkan ke mahkamah? Lain kali tembak kakinya atau pakai meriam. Bahaya ini membahayakan keselamatan anggota maritim kita. Jangan terlalu lembut, bantai saja. Terjadi pada hari yang sama mungkin nelayan Vietnam yang dikawal petugas negara merajalela, di Natuna pada hari ini petugas kelautan Indonesia berhasil menangkap kapal nelayan Vietnam, sekalipun dikawal patroli negaranya. Tunjukkan kehebatan kita di laut, bukan parade hari militer. Vietnam pun sudah mulai rasa Malaysia negara mudah diinjak. Bangla, Rohingya, Pakistan sudah buat party atas kepala, sekarang bahkan Vietnam ingin menguji kemampuannya. Buat malu saja, senjata yang dibawa untuk pameran sajakah? Harus melakukan seperti polisi melawan tembak, kasih pelajaran. Yang lain pun nanti tak berani nak melawan. Ketika nelayan itu jatuh ke laut, dia tertawa dan memberitahu putranya bahwa penguasa Malaysia sedang kesal dan melarikan diri. Mereka orang berani sebab mereka orang tahu habis buat pasti kena halau. Kelemahan karena lebih sayangkan senjata daripada tubuh. Tegaslah sedikit. Beri mereka peringatan. Jika mereka masuk lagi kapal mereka akan terus ditenggelamkan. Takut kenapa? Apa penyebabnya? Apa perbedaan antara penegakan hukum kami dan penegakan maritim di Tiongkok, Korea Utara, dan Rusia?
Mereka tidak berani membuat kerusuhan di sana. Tapi berani di sini? Senjata untuk membela diri terhadap satu sama lain. Bisa dipakai di luar negeri walaupun di daerah sendiri. Kalau hubungan antar negara bermasalah, itulah alasan orang Melayu bilang lembut dan sopan. Makanya saya bilang Malaysia sudah tidak berdaulat lagi, laut dan darat diserbu pihak luar sesuka hati, karena lemahnya penegakan hukum. Kalau di Indonesia sudah kena tahan kapal nelayan yang ilegal, habis itu mereka ledakan. Bagaimana mau berperang lawan nelayan pun kocar-kacir. Betapa manjanya mereka telah menyakiti orang dan membiarkan mereka pergi begitu saja. Pikirkan betapa lemahnya kita. Mengapa tidak menelepon Duta Besar Vietnam untuk mengecam dan meminta maaf secara terbuka? Masukkan di Buletin TV 3. Maritim dia sengaja membiarkan padahal bisa saja diarahkan keluar perbatasan negara orang. Mungkin dia ingin meminta uang kopi, bersangka baik. Hahaha, lawan nelayan pun tak ada power. Itulah sejumlah komentar orang Malaysia soal dua anggota angkatan lautnya dilukai nelayan Vietnam dan diceburin ke laut. Gimana menurut kalian? Silakan komen.